Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke perioperatif medicine bagian yang terakhir, yakni pasca operasi. Pertama-tama kita perlu mengetahui definisi dari pasca operasi itu sendiri. Pasca operasi adalah fase pemulihan pasien setelah operasi, biasanya dilakukan di recovery room atau ruang pemulihan, atau juga biasa dikenal dengan post anesthesia care unit atau PACU. Nah, pada perioperatif medicine pasca operasi ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada yang namanya scoring discharge. Sebelum kita bisa memindahkan pasien ke ruangan atau memulangkan pasien, ada beberapa scoring yang perlu kita hitung. Di sini ada 3 contohnya, yakni Aldred score, ada Stewart score, dan ada juga Bromed score. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan ialah apa saja hal yang harus kita operkan kepada teman sejawat kita di luar ruang OK dan juga kepada perawat ruangan ataupun bangsal. Dan yang ketiga, hal yang perlu kita perhatikan adalah komplikasi-komplikasi apa saja yang mungkin terjadi di PACU. Baik, kita mulai dari yang pertama, yakni skor pemulihan pasca anestesi. Kita mulai dari Aldred score. Biasanya Aldred score ini dipakai untuk men-scoring pasien-pasien dewasa yang menjalani operasi. Di sini ada 5 komponen yang dinilai, dan setiap komponen dapat diberikan nilai dari 0, 1, dan juga 2. Kita mulai dari yang pertama, di sini dari aktivitas pasien. Apabila pasien dapat menggerakkan keseluruhan ekstremitasnya secara volunter atau sesuai perintah, maka dapat kita berikan skor 2. Dari pernafasannya, apabila pasien dapat bernafas dalam dan juga dapat batuk, dapat bernafas spontan, maka kita dapat berikan nilai 2 juga. Lalu kita lihat dari sirkulasinya atau dari tekanan darahnya. Nah, apabila tekanan darah pasien 20 mm Hg lebih besar dari tensi pada saat sebelum operasi, maka kita berikan nilai 2. Lalu kita cek juga kesadarannya. Apabila pasien sadar penuh atau fully awake, maka kita juga dapat memberikan skor 2. Dan yang terakhir kita lihat adalah saturasi oksigennya dengan menggunakan yang namanya pulse oximetry. Apabila saturasi oksigen dari pasien ini di atas 90% pada suhu ruangan, maka dapat kita berikan nilai 2 juga. Maksimum total skornya adalah 10 pada Aldred score ini. Apabila skor pasien mencapai 9 atau lebih dari 9, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Selanjutnya kita beralih ke Stewart score. Nah, Stewart score ini biasa dipakai untuk men-scoring pasien-pasien anak-anak yang menjalani operasi. Di sini hanya ada 3 komponen yang dinilai. Yang pertama ada dari pergerakan. Nah, apabila pasien atau anak-anak ini dapat bergerak sesuai dengan tujuannya, maka dapat kita berikan skor 2. Tapi apabila dia hanya dapat bergerak tanpa tujuan, maka kita dapat berikan skor 1. Dan apabila tidak dapat menggerakkan sama sekali, maka kita berikan skor 0. Lalu yang kedua, kita cek pernafasannya. Apabila pasien dapat batuk, dapat menangis, maka kita dapat berikan skor 2. Lalu yang kedua, apabila pasien masih dapat mempertahankan jalan nafasnya, kita berikan skor 1. Namun apabila pasien masih memerlukan bantuan nafas dari ventilator mungkin, maka kita berikan skor 0. Lalu yang terakhir, komponen yang terakhir adalah kesadarannya. Apabila pasien dapat menangis, maka kita dapat berikan skor 2. Apabila pasien dapat bereaksi terhadap rangsangan yang kita berikan, maka kita dapat berikan skor 1. Dan apabila pasien sama sekali tidak dapat bereaksi terhadap rangsangan yang kita berikan, maka kita akan berikan skor 0. Total skornya ada 6. Apabila jumlah skornya lebih dari 5, maka pasien dapat kita pindahkan ke ruangan. Nah, ini adalah Bromed score untuk assessment of motor block dari pasien. Jadi dibagi ada Bromed score 0, 1, 2, dan 3. Pada Bromed score 0 ini adalah pasien dapat melakukan fleksi full dari lutut dan juga tungkai ataupun kaki. Nah, di sini tidak menandakan tidak ada blok sama sekali dari anestesinya.
Lalu Bromed score 1 dikenal juga sebagai partial block. Di sini pasien hanya dapat menggerakkan lututnya saja. Lalu Bromed score 2 atau disebut juga ada blok yang hampir lengkap, hampir sempurna bloknya masih. Itu pasien hanya dapat menggerakkan kakinya saja, feet only. Lalu yang terakhir ada Bromed score 3. Di sini ada blok complete block. Di sini pasien tidak dapat menggerakkan sama sekali, baik kaki maupun lututnya. Nah, kita masuk ke hal yang kedua, yakni operan. Apa saja sih yang harus kita operkan kepada teman sejawat kita yang merawat di luar ruang OK dan juga kepada perawat-perawat di ruangan ataupun di bangsal. Yang pertama, kita harus monitoring tanda-tanda vital, lalu juga kita operkan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa, lalu juga operkan penilaian sistem renal dan urogenitalnya, lalu penilaian sistem gastrointestinal juga perlu kita operkan. Lalu yang paling penting adalah perawatan luka dan bagaimana dressing dari luka operasinya, nutrisi pasiennya seperti apa, dan harus bagaimana manajemennya. Lalu bagaimana bed care dan juga mobilisasinya nanti, rencananya seperti apa harus dijelaskan juga. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana pasien dan kapan dipulangkannya dan juga follow up-nya kapan. Nah, saya akan coba jelaskan secara singkat satu persatu, mulai dari monitoring tanda-tanda vital. Kita mulai dari kesadaran. Di sini kita harus operkan GCS-nya berapa. Ingat yang kita pakai adalah penilaian kesadaran secara kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi kita menggunakan GCS. Di sini kita sampaikan apakah ada perbaikan, ada perburukan, atau sama saja dengan keadaan sebelum operasi. Lalu yang kedua, ada yang sistem kardiovaskularnya. Pertama dari heart rate-nya. Apakah pasiennya takikardi atau tidak? Kalau memang ada takikardi, kita harus cari tahu kenapa. Apakah mungkin karena ada perdarahan, apakah pasiennya shock, apakah ada pasiennya nyeri, apakah ada gangguan kecemasan pada pasien, atau juga mungkin karena overload dari cairan. Selanjutnya kita bisa mengobservasi tensinya. Tensinya kita lihat apakah pasiennya ada hipotensi atau hipertensi. Kalau hipotensi kemungkinan mungkin karena ada perdarahan yang banyak dari operasi, lalu juga mungkin ada shock hipovolemik. Kalau dari hipertensi kita dapat mungkin mencurigai mungkin karena efek dari anestesinya atau juga mungkin karena kontrol nyeri yang tidak adekuat. Selanjutnya kita juga harus mengoperkan status sirkulasinya. Gimana caranya? Yang perlu kita cek adalah capillary refill time-nya. Ini untuk mengecek apakah perfusi ke jaringan perifernya baik atau tidak. Lalu bagaimana warna suhu ekstremitasnya? Apakah ada hipoperfusi atau normal? Lalu suhu tubuh juga penting. Apakah pasiennya mengalami hipotermi atau tidak? Kalau hipotermi biasanya pada anak-anak dan lansia itu resiko tinggi terjadi hipotermi. Bagaimana cara mengatasinya? Bisa kita berikan selimut. Lalu untuk pasien yang hipertermi bagaimana? Itu kemungkinan adalah tanda-tanda dari infeksi. Treatmentnya bisa kita kasih antipiretik untuk demamnya dan juga bisa kita kompres untuk bisa menurunkan suhunya. Lalu selanjutnya ada juga saturasi oksigen perlu kita operkan. Kita evaluasi menggunakan pulse oximetry. Apabila kurang dari 95%, dapat kita berikan oksigen. Bisa dengan nasal kanul, face mask, atau juga dengan sungkup dengan reservoir. Selanjutnya adalah keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Di sini kita harus memastikan cairan masuk dan cairan keluar itu seimbang. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat IV fluidnya atau dari infus, juga bisa lihat produksi urinnya. Lalu kita lihat, kita operkan apakah pasiennya dari wet muntah apa tidak, sehingga ada keluar cairan. Lalu juga kita harus mempertimbangkan apakah dan melihat ada dari drainase NGT-nya seperti apa. Prinsip utamanya adalah koreksi abnormalitasnya, lalu loading cairan kebutuhan hariannya, dan juga mengganti cairan yang hilang. Lalu dari sistem gastrointestinal dapat kita evaluasi apakah pasien ini ada PONV atau post operasi nausea vomiting. Ini paling sering terjadi komplikasinya. Lalu juga lihat sudah ada bising usus atau gerakan peristaltik atau belum. Karena biasanya pada pasien-pasien setelah operasi munculnya sekitar 24 jam setelah operasi. Ini juga harus dioperkan. Lalu juga biasanya pada pasien-pasien setelah operasi ada risiko konstipasi.
Bagaimana cara kita mengatasinya? Yakni kita dapat berikan dengan makanan berserah. Lalu dari sistem urinnya bagaimana? Biasanya pada operasi pasien-pasien yang menjalani operasi biasanya adanya risiko retensi urin. Maka kita harus perlu memonitor produksi urinnya seperti apa dan juga lihat sumber lain untuk keluar cairan dari tubuh, bisa dari keringat, muntah, atau mungkin pasiennya diare atau tidak. Lalu juga kita perlu menanyakan kepada pasien sudah bisa buang air kecil atau belum. Atau bisa kita lihat juga dari popoknya atau bisa dari kateternya. Lalu selanjutnya bisa juga kita operkan medikasi post-operasinya. Di sini kita perlu koordinasi antara teman sejawat yang merawat sesuai bidangnya, juga sejawat dari bedah yang sebagai operator dari operasinya untuk pemberian medikasi post-operasi. Biasanya dapat kita berikan antibiotik untuk mencegah infeksi, bisa juga kita berikan analgesik untuk manajemen nyerinya, lalu bisa kita berikan antiinflamasi, atau juga kita dapat bisa percepat penyembuhan luka dengan juga nutrisi kita berikan seperti vitamin B kompleks dan lain-lain. Lalu yang perlu kita operkan juga penting adalah perawatan luka. Nah, dressing itu dapat memakai kasa ataupun pressure dressing. Yang paling penting itu harus tetap intak dan juga kita perlu perhatikan frekuensi penggantian dressingnya. Yang penting teratur serta waktu melepas dressingnya yang tepat. Lalu obat apa saja yang perlu diberikan dalam perawatan luka juga mesti dioperkan. Apakah harus menggunakan povidone iodin, apakah salep-salep antiseptik atau mungkin antibiotik topikal apa yang perlu diberikan. Itu juga harus dioperkan. Lalu apabila pasien ini menggunakan drainase, maka perlu dioperkan juga seperti apa cara memaintain drainasenya. Seperti sesuai yang drainase yang dipakai, apakah dengan suction unit drain atau mungkin rubber drain, itu juga perlu dioperkan. Selanjutnya dari nutrisi pasien. Nutrisi peroral boleh kita berikan apabila pasien sudah kembali memiliki refleks batuk dan juga refleks muntah. Nah, biasanya pada pasien yang habis operasi ini biasanya akan mengalami gejala mulut kering. Ini dapat kita atasi dengan cara kita menswab dengan spons yang kita celupkan ke air mineral biasanya. Dan juga untuk pemberian protein, karbohidrat, dan juga vitamin biasanya kita berikan lewat parenteral. Lalu untuk nasogastric tube pada pasien setelah operasi biasanya masih perlu dipertahankan dengan tujuan untuk dekompresi dan drainase dari lambung. Lalu juga mengistirahatkan sistem gastrointestinal. Juga dapat menyediakan rute makan secara enteral, juga sebagai monitor apakah ada perdarahan lambung atau tidak, serta mencegah adanya obstruksi usus atau tidak. Dan kita perlu mengamati material-material yang keluar dari NGT ini tiap 8 jam. Itu juga perlu dioperkan kepada perawat yang merawat nantinya. Lalu untuk bed care, di sini yang perlu kita operkan adalah bagaimana cara menyeting bednya, lalu mouth care-nya seperti apa, bed bath atau membersihkan pasiennya seperti apa, back care-nya gimana, hair-nya, fingernail, toenail care, semua harus dioperkan dan juga bagaimana cara memposisikan pasien, serta mengajarkan pasien untuk mobilisasi, untuk mencegah komplikasi akibat tirah baring yang lama. Nah, untuk mobilisasi tujuannya adalah untuk mendukung ventilasi pulmoner yang baik, serta mengurangi stasis dari vena sehingga tidak terjadi DVT nanti. Lalu juga untuk melatih sistem respirasi, mencegah infeksi atau pneumonia, lalu memperbaiki sirkulasi ke ekstremitas juga bisa dari mobilisasi ini, mengurangi nyeri, serta meningkatkan aliran balik vena ke jantung. Nah, di sini untuk mobilisasi kita bisa menggunakan jasa teman sejawat dari fisioterapis, maupun dengan bantuan alat oleh pasien sendiri, seperti dengan calf compression device. Nah, yang terakhir adalah discharge dan follow up. Discharge ini yang paling penting adalah catatan pemindahan pasien mesti lengkap. Di dalamnya harus ada diagnosis pasien ketika masuk dari admission, serta saat pasien keluar. Lalu, ringkasan perawatan dan penanganan selama di rumah sakit. Jadi pasiennya dioperasi operasi apa yang dilakukan, bagaimana teknik anestesinya juga harus dicatat dengan baik. Tentunya sesuai dengan inform konsen sebelumnya.
Lalunya yang terakhir adalah instruksi mengenai manajemen selanjutnya saat pasien kembali ke rumah. Terkait biasanya lah obat-obat apa saja yang diresepkan, itu harus ditulis. Nah, salinan catatan ini harus diberikan kepada pasien sekaligus untuk mengatur jadwal follow-up pasiennya. Itu kira-kira hal yang perlu dioperkan dari PACU hingga pasien masuk ruangan. Nah, yang terakhir ini adalah komplikasinya. Apa sih komplikasi yang paling sering terjadi di PACU? Yang pertama ada PONV, yang kedua ada menggigil, yang ketiga ada nyeri. Nah, PONV pertama adalah post-operative nausea vomiting. Ini merupakan salah satu komplikasi paling sering terjadi saat pasien di PACU. Nah, ini paling baik ditangani secara preventif, menggunakan dosis minimal yang efektif, dengan obat-obatan emetogenik kuat seperti neostigmin atau nitrous oxide. Nah, untuk terapeutiknya diberikan hidrasi dan juga obat-obat antiemetik seperti contohnya ondansetron, dimenhidrinat, atau prochlorperazine. Nah, untuk menggigil, ini merupakan respon yang dikontrol oleh hipotalamus sebagai guna menghasilkan panas endogen. Nah, ini paling sering karena hipotermi biasanya terjadi menggigil ini. Penanganannya dengan penghangatan agresif seperti forced air warming system. Nah, apabila pada pasien normotermik yang menggigil, biasanya disebabkan oleh gas anestesi yang masih tersisa. Nah, penanganannya adalah dengan dosis rendah IV meperidine. Yang terakhir ada nyeri. Nah, ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, hipertensi, takikardi, iskemia miokard, bahkan gagal nafas karena nyeri ini. Nah, nyeri ini dapat ditangani antara lain dengan pemberian oral analgesik, bisa juga dengan opioid injeksi, atau bisa juga dengan patient control analgesia atau PCA, atau mungkin central neuroaxial analgesia atau CNA, atau juga bisa juga dengan blok saraf perifer. Kembali lagi kepada contoh kasus yang pada awal tadi saya jelaskan, yakni pasien perempuan 27 tahun didiagnosa dengan FAM sinistra rencana eksisi. Pasien akan menjalani operasi tanpa opname atau one day care surgery. Bagaimana manajemen pasca operasinya? Di sini sama, pada dasarnya harus dimonitoring dulu sebelum dapat di-discharge pasiennya. Cuman karena ini one day surgery, artinya adalah pasien tidak perlu dipindahkan ke ruangan, tetapi akan dipulangkan. Untuk itu, perlu ada scoring yang perlu kita hitung sebelum kita bisa memulangkan pasien. Di sini kita memakai PADSS atau Modified Post Anesthesia Discharge Scoring System. Di sini ada beberapa komponen yang dinilai. Yang pertama dari tingkat kesadaran. Apabila dia sadar penuh dan terorientasi, maka kita dapat berikan poin 2. Lalu komponen yang kedua itu bisa dari aktivitas fisiknya. Apabila pasien dapat menggerakkan semua ekstremitasnya sesuai perintah, maka dapat kita berikan poin 2. Lalu kita lihat dari hemodinamiknya. Apabila tekanan darahnya kurang dari 15% dari baseline MAP, maka kita dapat berikan poin 2. Selanjutnya kita lihat dari pernapasannya. Apabila pasien dapat bernafas dalam, maka kita dapat berikan poin 2. Selanjutnya dari saturasi oksigen. Apabila saturasi oksigen pasien lebih dari 90% pada suhu ruangan, maka kita berikan poin 2. Komponen selanjutnya yakni post-operative pain assessment. Jadi kita lihat apakah pasiennya mengalami nyeri apa tidak. Kalau misalnya tidak ada nyeri atau mungkin nyeri-nyeri ketidaknyamanan ringan, maka kita berikan poin 2. Dan komponen yang terakhir adalah post-operative emetic symptom. Apabila pasiennya ada mual muntah, atau mungkin mual yang ringan dan juga tidak ada muntah, maka kita dapat berikan poin 2. Di sini total skor maksimalnya 14. Apabila skornya lebih dari 12, maka pasien dapat dipulangkan. Kira-kira itu yang dapat saya jelaskan pada perioperatif pasca operasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.